Ada 14 blok konvensional dan satu blok non konvensional. Tahun-tahun sebelumnya, term and condition bonus, split, firm commitment sudah ditetapkan. Jadi badan usaha itu nggak bisa memilih, nggak bisa bernegosiasi, nggak bisa menawar. Nah sekarang, mulai tahun ini, mulai hari ini, mulai 2 hari lagi kita umumkan bahwa metodenya itu adalah metode yang normalnya lelang seperti biasanya. Jadi pemerintah punya owner estimate, bagaimana splitnya, bagaimana bonusnya, bagaimana komitmen. Nah silakan para calon investor ini mengajukan proposal summit ke pemerintah yang terbaik bagi negara di antara para bidding ini, itu yang akan dipilih sebagai pemenang. Nah, untuk eksplorasi, itu yang bobot yang paling tinggi adalah drilling. Karena tanpa ngebor nggak mungkin kita akan bisa menemukan minyak. Sedangkan bonus, kemudian masalah split, itu selama tidak ada peraturan perundangan yang dilanggar, selama bagian negara lebih baik dari bagian kontraktor, itu fine-fine saja. Silakan berkompet, menawarkan yang lebih baik bagi negara. Itulah yang akan kita pilih. Dukungan pemerintah terutama untuk yang laut dalam, bagian negaranya itu, split bagian negaranya itu dibuat sedemikian rupa agar supaya ada kelonggaran bagi investor untuk bisa lapangan itu bisa menjadi ekonomis. Selama, saya katakan sekali lagi, split bagian negara masih lebih besar dari bagian kontraktor, kalau yang lama-lama kan 85, 15 gitu. Selama di atas 50% bagian negara, itu fine-fine saja. Nah, kemudian juga investor minta misalnya investment kredit, atau biaya-biaya pembangunan infrastrukturnya, tadi masalah infrastruktur di Delta Timur itu minta bisa di cost recovery misalnya, ya. Kita berikan. Iya ya. Biaya pinjaman itu bisa di cost recovery. Investment kredit kita kasih yang lebih besar. Itu salah satu bentuk-bentuk memang menjadi kewenangannya pemerintah gitu. Sedangkan permodalan, undang-undang mengatakan ya investor lah cari modal gitu loh. Berdasarkan peraturan yang ada, peraturan perundangannya, kewenangannya adalah di Kementerian SDM. Selama itu tidak melanggar peraturan yang ada, Kementerian Keuangan adalah menerima apa yang menjadi keputusan Kementerian SDM. That's it. Tapi kalau urusan pajak, memang urusannya Kementerian Keuangan gitu loh. Kita boleh pakai bentuk kontrak apa aja bisa. Selama kontrak itu lebih menguntungkan negara, itu fine. Tidak harus PSC. Peraturan perundang yang sekarang sudah boleh mungkin apa saja. Undang-Undang Migas pasal 1/11 mengatakan kontrak apa saja selain PSC itu boleh. Selama itu menguntungkan bagi negara. It's fine. Nggak perlu merubah peraturan perundangan yang ada. Tinggal kita buat peraturan perundangan lebih kepada juknis, juklak, ataupun SOP, itu aja. Sebetulnya sekarang ini kan ada 320 PSC kan, wilayah kerja. Nah itu kan yang produksi 80. Sisanya sekitar 140-an ya, itu kan masih eksplorasi. Yang namanya eksplorasi, itu kan belum tentu dapat minyak. Jadi eksplorasi lebih banyak. Ketika dia sudah eksplorasi 10 tahun, nggak dapat migas, ya dia caw. Apalagi kondisi harga migas, minyak yang lebih rendah. Jadi gitu. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang masih ingin terus melakukan eksplorasi dengan cara tadi minta perpanjangan masa eksplorasi. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan ya sudahlah, saya sudah berusaha 10 tahun ngebor di mana-mana nggak dapat, dia pergi gitu. Itu sesuatu yang normal-normal saja.
Enggak, kita tetap tadi masih ada kontrak, PJBG juga masih ada ratusan PSC di sini gitu loh. Memang kondisi sekarang ini tadi dikatakan bahwa sejak 2014 harga minyak lagi turun, mereka agak menunda. Karena eksplorasi ini kan masih kayak taruhan gitu loh, kayak judi. Belum dia ada invest uang, udah pasti invest uang, negara tidak menanggung apa-apa di situ, terima uang, tetapi belum tentu dapat gitu loh.